Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Shadaqallahul azim. Pada kutipan ayat di atas tadi, surat Az-Zariyat ayat 56, dikatakan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu ke dunia semata-mata untuk beribadah kepadanya. Apakah arti ibadah itu? Menurut M. Quraisy Shihab menyatakan ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa penanggungan yang bersemai dalam lubuk hati seseorang. Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Ibadah ditinjau dari beberapa segi memiliki begitu banyak klarifikasinya, mulai dari ruang lingkup, bentuk, dan sifat, dan juga lain sebagainya. Klasifikasi yang dimaksud antara lain: 1. Dari segi ruang lingkupnya. Ditinjau dari ruang lingkupnya, ibadah dapat menjadi dua macam. 1. Ibadah khosos, yaitu ibadah yang ketentuan dan caranya secara khusus telah ditetapkan oleh nas, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah, yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang baik dan semata-mata karena Allah, seperti makan, minum, bekerja, amal ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada orang lain, dan sebagainya. Dari segi bentuk dan sifatnya. Ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah terbagi dalam 6 macam. Antara lain: 1. Ibadah yang berupa perkataan dan ucapan lidah, seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taslim, doa, dan membaca hamdalah. Yang kedua, ibadah berupa perbuatan seperti menolong orang yang karam atau yang tenggelam, berjihad di jalan Allah, membela diri dari gangguan, menyelenggarakan mayat, dan memandikan jenazah. 3. Ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan suatu pekerjaan, termasuk ke dalam ibadah ini, seperti puasa, menahan diri dari makan, minum, dan segalanya. 4. Ibadah yang terdiri dari melakukan dan menahan diri dari suatu perbuatan seperti itikaf, duduk di rumah Allah, serta menahan diri dari ijma dan mubasyarah atau bergaul dengan istri, haji, tawaf, wukuf di Arafah, ihram, serta menahan diri dari kata haji, dari ketika haji atau umroh, dari menggunting rambut. 5. Ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, dan memaafkan kesalahan dari orang yang salah, dan memerdekakan budak dengan kafarat. 6. Ibadah yang meliputi pekerjaan khudu atau khusyuk, menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir. 6. Ibadah yang meliputi perkataan, pekerjaan khusyuk, menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir batin dari yang diperintahkan kita menghadapinya. Seperti sholat dipandang sebagai ibadah yang paling utama karena sholat melengkapi perbuatan-perbuatan lahir dan batin. Ibadah dari segi berdasarkan pelaksanaannya digolongkan menjadi 3. 1. Ibadah jasmania dan rohania atau jasmani dan rohani. Contohnya sholat dan puasa. Kedua, ibadah rohania dan maliyah. Contohnya zakat. Yang ketiga, ibadah jasmania, rohania, dan maliyah. Contohnya ibadah haji.
Hikmah adanya ibadah yaitu 1. Tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah Allah, maka ia harus meninggalkan semua bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat yang dimilikinya adalah lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya. Yang kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi benteng dari pengaruh kemaksiatan. 4. Berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya. 5. Tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya tetapi milik Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Demikianlah video kali ini tentang penjelasan macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Untuk dosen pengampu yaitu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI, terima kasih atas bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.